segalanya selesai dengan cinta. Nah, dari manakah sumber cinta itu yang menjadi solusi? Itu yang akan kita bahas. Nantinya teman-teman bisa tagih aku ya di akhir cerita kalau seandainya aku belum menerangkan. Nanti ada poin-poin utamanya itu adalah tentang menerima dan melepas, menerima dan releasing. Lalu ada quantum gem and let go. Lalu ada stay di kelimpahan. Lalu ada sadar nafas syukur. Lalu ada alpha telepati, baik itu personal ataupun massal. Lalu ada sending love personal atau sending love to universe. Nah, inilah yang akan jadi kunci habit baru teman-teman. Mungkin kalimat-kalimat ini banyak yang itu apa ya gitu. Nah, karena kunci dari 6 poin ini natural akan kita lakukan dalam setiap hari untuk goal manifestasi kita. Tapi kunci dari abundant revolution itu sebenarnya kalau mau diambil intisari bahwa Allah sama dengan cinta, dan ketika kita tahu bahwa Allah sama dengan cinta, bahwa itu adalah satu clue di mana kunci pembuka, kunci solusinya itu ada di situ. Nah, tanpa panjang informasi, kita akan share screen dulu ya untuk materinya ya teman-teman. Nah, di sini ada satu pemahaman yang memang menjadi satu hal yang utama gitu buat kita semua untuk kita bahas pada malam ini, yaitu segala hal yang terurai tentang materi kita pada malam hari ini, yaitu sehubungan dengan judul Abundant Revolution itu sendiri. Nah, Abundant Revolution itu sendiri sebenarnya apa sih? Nah, dari gambaran itu kita akan mengupas satu cerita substansi tentang materi inti dari siapa sebenarnya kita untuk memahami satu pengetahuan ini gitu. Nah, kita akan kupas dari judul materi ini sendiri, yaitu Abundant Revolution 369. Kenapa sih disebut Abundant Revolution? Nah, kita mengenal kata abundant, sebagian besar pasti akan menggunakan kalimat ini dalam pemahaman abundant itu adalah kelimpahan. Nah, kebanyakan dari teman-teman memahami bahwa kelimpahan itu berasal dari luar. Kita mendapatkan sesuatu yang berlimpah, kebanyakan kita memahaminya itu berasal dari luar. Padahal sebenarnya abundant itu sendiri itu adanya di dalam. Jadi istilahnya adalah abundant in you, atau abundant itu ada di dalam diri kamu. Nah, kenapa di sini ada kata revolution? Memang betul-betul merevolusi sebenarnya cara materi ini diterangkan. Mengapa merevolusi? Karena ternyata abundant itu tidak ada di luar sana gitu. Ternyata abundant itu dia datang dan lahir ketika seseorang mengalami sebuah fase spiritual awakening, atau ketika seseorang mempunyai tarikan untuk tahu lebih dalam tentang kesadaran, yang ternyata revolusinya adalah abundantnya sendiri ketemu di titik nolnya kita. Di proses awal penciptaannya kita, titik nolnya kita, gitu. Revolutionnya itu ada di situ. Nah, ternyata di dalam abundant yang ada di dalam diri teman-teman sendiri, bahwa sebenarnya faktanya, kenyataannya, semua manusia itu terlahir, atau semua manusia itu punya hak untuk berkelimpahan. Itu semua manusia. Semua manusia punya hak yang sama, yaitu berkelimpahan, sejahtera, sukses, dan bahagia. Nah, 4 hal ini, berkelimpahan, sukses, bahagia, dan sejahtera, ini tuh sebenarnya udah defaultnya teman-teman semua. Kenapa? Karena abundantnya sendiri itu sudah ada di dalam diri teman-teman sendiri. Nah, kenapa seperti itu keterangannya? Dan apa hubungannya dengan judul 369? Abundant Revolution 369 itu lahir dari perjalanan yang sangat panjang gitu ya, sampai rangkuman ini ada. Itu berawal dari satu alur cerita ini. Nah, jadi
Kenapa materi ini ada dan kenapa materi ini menjadi satu tools istilahnya yang membuat banyak teman-teman punya harapan baru untuk manifestasi tertentu atau untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ini ringkasan kenapa materi ini ada. Jadi 16 tahun di tahun 1996 sampai 2012 aku belajar filsafat selama 16 tahun. Di poin ini inti dari materinya adalah ilmu marifat Allah Ta'ala mengenai zatnya, sifatnya, afalnya, sunnahnya dalam menjadikan makhluknya atas penyusunan akhirat di atas dunia. Nah, poin nomor 1 ini menceritakan tentang kosongnya kita atau nggak adanya kita, yang ada cuma dia gitu. Dia yang berkata-kata, berkehendak, berbuat, dan dialah yang menjadi segala tujuan, ibaratnya kayak gitu. Totally surrender tuh di poin nomor 1 tuh udah dikenalin aku di 1996 sampai 2012 saat itu. Dan setelah itu aku belajar lagi teknik melepas emosi dari freedom teknik ini, emotional teknik freedom. Lalu berikutnya di poin nomor 3, 2018 bertepatan saat itu tuh aku kena masalah, motor Harley Davidson aku nyangkut dan harus mengganti uang 1,3 miliar saat itu. Waktu itu uang pembayaran pajaknya itu dibawa kabur sama agen. Jadi otomatis uang pembayaran pajak dibawa kabur sama agen, motor nggak bisa keluar. Akhirnya bayar komplain. Sedangkan pada saat itu di 2018 waktu itu, aku ada di dalam fase paling rendah bisa dikatakan dalam kehidupan aku. Saat itu belum punya rumah masih kontrak, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada pekerjaan tetap. Saat itu tidak ada pasangan, ibaratnya seperti itu. Nah, dari gambaran itu aku berusaha sebagai seorang manusia mungkin sama teman-teman semua. Sholat di awal waktu, tahajud tiap hari, lalu puasa Daud, lalu sedekah setiap subuh, setiap saat istilahnya, lalu baca sholawat. Tapi ternyata itu tidak bisa genap membuat si motor itu keluar gitu. Sampai pada akhirnya aku berpikir ini kayaknya ada yang salah deh. Apa ya yang salah? Nah, ternyata yang salah dari cara aku menyelesaikan masalah itu, yang mungkin itu juga jadi pengalaman teman-teman yang di titik sekarang juga bingung apalagi ya untuk bisa menyelesaikan ini gitu. Mungkin teman-teman saat ini dalam posisi aku yang pada tahun 2018 yang lalu gitu. Nah, pada saat itu aku belajar lagi Diamond Cutter Wisdom, ini pembicaranya internasional. Waktu itu gurunya atau dosen aku ini adalah guru besar 25 tahun belajar di Tibet saat itu, dan dia jadi geisha pertama yang orang bule, yang orang Amerika. Karena dia mengajar di 43 negara waktu itu, dan muridnya udah 200 ribuan orang saat itu. Dan dia hanya mau ngajar di Bali waktu itu. Aku kejar dia ke Bali demi motor itu keluar ibaratnya. Nah, di titik ini aku udah mulai belajar nih bahwa apa yang terjadi pada hidup kita itu karena sebab kita sendiri. Nggak ada tentang orang lain. Di sini aku mulai belajar itu. Nggak ada tentang orang lain, ini tentang kamu, tentang bagasi emosimu, dan tentang Tuhan semesta alam. Hanya 3 itu. Nggak ada yang lain. Kalau kamu bisa ngeberesin urusan daleman kamu, bagasi emosi kamu, di luarnya akan beres. Begitu di Diamond Cutter ini. Nah, Diamond Cutter ini dia dari mulai workshop 1, 2, 3 sampai ke 13 itu ada workshopnya. 1, 2, 3 itu dia berbayar 13 juta. Jadi 13 juta, 13 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Nah, kalau itu pelatihannya di Bali dan Geisha Michael yang ngajar sendiri, itu bisa 25 sampai 30 juta. Dan sampai ke level 13 saat itu. Yang diajarkan saat itu adalah kalau kamu mau sesuatu, kalau kamu mau masalah kamu selesai, kamu bantu dulu orang lain untuk masalahnya selesai. Jadi ada tabungan semesta lah, bisa dikatakan seperti itu di Diamond Cutter ini. Tapi inti terdalam ketika kita ikut workshop sampai ke ujung gitu ya, itu intinya tentang kekosongan juga. Jadi yang nomor 1 ini tentang kosong, intinya tentang kita nggak ada, tentang hanya ada dia. Di poin nomor 3 aku ketemu lagi, sama tentang kosong juga.
Lalu berikutnya aku juga belajar AMC Firman Pratama yang reguler sama platinum. Ini juga sama, berkisah tentang keesaan Allah yang paling seesa-esanya keesaan, ibaratnya kayak gitu. Belajar juga. Lalu, nah, masuk di periode 2018 yang area 34 ini, waktu itu aku mulai menyadari ada satu hukum semesta yang aku belum paham. Makanya kenapa itu terjadi sama aku. Nah, berikutnya di yang nomor 5, nomor 6 ini aku udah selesai. PR-PR-ku udah selesai, hidup aku udah selesai, dan semua udah dalam manifest yang nyaman gitu. Nanti ini yang aku ceritakan bagaimana proses manifest itu. Nah, di poin nomor 5 aku belajar juga sama Mas Riko yang private, lalu kita melepas pakai caranya Sedona Method, Lester Levinson. Dan juga ngambil dari sedikit banyak komunikasi aku sama Mbak Lia. Waktu itu aku private sama dia. Nah, inilah intisari nomor 1 sampai nomor 3 kenapa materi ini ada. Lalu substansi pertama kita akan membahas apa tentang materi ini. Nah, sehubungan dengan permasalahan, kalau dalam kisah aku kemarin kan masalahnya Harley nggak keluar gitu. Nah, nanti teman-teman punya kisah sendiri tentang sesuatu yang ingin dimanifestasikan. Nah, ternyata kenapa sih apa yang kita inginkan itu nggak terjadi atau belum terrealisasi atau masalah nggak selesai-selesai? Waktu itu aku baru menyadari, ternyata ada satu hal yang enggak aku pahami selama ini bahwa tubuh kita ini, tubuh Ibu Winda, tubuh Feby, tubuh teman-teman semua, ternyata kita adalah makhluk yang bergetar. Ada vibrasi di sana. Ternyata pertama kali yang harus kita pelajari adalah energi, frekuensi, dan vibrasi. Bahwa ternyata rahasia dari alam semesta ini dan rahasia dari proses penciptaan dan rahasia dari semua keinginan mau tercapai, Mbak Rika, Mbak